Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati dan tim pemangkar yang sangat saya kagumi. Malam ini sengaja saya mengadakan live karena banyaknya pertanyaan, banyaknya WA dan juga komentar-komentar yang tidak semua bisa saya jawab terkait dengan postingan saya dan postingan viral lainnya yang sudah ada di Facebook dan di beberapa grup ya, dimana komentar ini status ini bermula dari, sekali lagi saya katakan, bermula dari postingan dari akun pemilik akun yang bernama Brando Ramada Maraktara. Ya, ini saya baca langsung, di mana sesungguhnya status ini awalnya memang tidak terlalu menjadi perhatian karena di sini menyebutkan seseorang yang punya mimpi besar ya, dan ini harus juga saya hormati, di mana dikatakan bahwa dia akan memiliki penguasaan 300 tambang. Wow, luar biasa ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa akun ini adalah akun di mana ngotot untuk menumpangi kasus yang saya laporkan, yaitu kasus tentang tambang. Dan sudah dari awal saya katakan bahwa saya sudah mengetahui rencananya dengan dia menumpangi kasus ini, karena saya paham betul bagaimana cara dia mencari uang dan bagaimana cara dia bekerja. Akhirnya terbukti, makanya saya buat status itu, akhirnya terbukti ya. Jadi saya tidak tertarik sesungguhnya, tidak masuk ke gambar-gambar kecil yang ada, saudaraku masyarakat Situbondo. Satu hari yang lalu saya juga akhirnya membuat sebuah status, karena saya fokus di sana saja. Alasan ngotot numpangi kasus tambang semakin menguat. Ternyata emotikon tertawa, mamalo emotikon tertawa. Saya buat status itu. Kenapa? Karena saya fokus dengan omongan dia, tulisan dia bahwa dia itu akan membuat 300 tambang, di mana salah satunya adalah di Situbondo. Dan ini sudah saya pahami dari awal, karena saya juga paham dari mana sesungguhnya dia itu memiliki uang sebanyak itu, sumbernya dari mana, tujuannya dari mana, dan peruntukannya untuk apa. Saya paham betul itu dari apa yang sudah kita sering bicarakan bersama pada waktu itu. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, namun di sela-sela, jadi harus saya pahamkan dulu ini masyarakat Situbondo, namun di sela-sela saya itu fokus menyelesaikan gugatan petun bersama dengan senior Mas Supriyono untuk mempelajari semuanya dan juga mengumpulkan bukti-bukti atas laporan saya yang 378 dugaan penipuan yang dilakukan oleh mantan pembina saya kepada saya. Di sana saya mendapatkan WA. Sesungguhnya bukan WA ya, yang pertama itu adalah salah seorang dari anggota kita mengangkat kasus tersebut, gitu loh ya. Mengangkat kasus tersebut bukan fokus di masalah tambangnya, tapi rupanya dia lebih fokus, anak buah saya ini lebih fokus dengan logo, ya, logonya. Nah, di mana logo tersebut sudah saya upload juga, jadi agar ini tahu ya kronologisnya, agar tidak sembarangan, karena ada beberapa orang yang mempertanyakan kenapa saya baru ngomong, gitu loh ya. Ini sebentar saya lihat dulu. Saya lihat lah logo yang dibaca dan kecil-kecil, saudaraku. Di mana di dalam postingan tersebut itu Brando
akun Brando Ramada Maraktrata ini membangun sekitar berapa ini ya? Waduh, kalau di sini kayaknya sulit terhitung ya. 1, 2, 3, 4, ada kurang lebih 10 ya. 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kurang lebih tentang, menurutnya sih ini PT-PT yang dibangun, PT-PT yang dibuat oleh dia gitu loh ya. Lah, salah seorang anak buah saya ini rupanya tertarik melihat perusahaan yang akan dibangun oleh si Brando ini, yaitu di sini disebutkan ya dalam statusnya itu ada Ang Gresik, ada Ang Lamongan, ada Ang Tuban, ada Ang Sumenep, ada Ang Pamekasan yang semuanya katanya anak buah saya sudah dibaca. Yang ketiga Ang Sampang ya. Terus Ang Bangkalan dan Ang Situbondo. Lah, rupanya anak buah saya ini tertarik melihat Ang Situbondo, di mana dalam Ang Situbondo ini ya memang lucu ya, kalau bagi teman-teman yang paham tentang cara pendirian dari PT ya mungkin nggak akan wow gitu loh ya. Tapi bagi yang tidak paham sih mungkin akan takjub ya. Nah, oke. Ini terus menjelaskan ke saya sambil saya nulis itu. Dari besar ini terus ada bahasa bahwa ada PT yang dibuat Hajar Gunung Sampan. Terus yang lebih tertarik adalah, yang lebih menarik ini banyak kan PT tukang gebuk maling. Wah, ini lucu juga ini PT-PT, padahal dia serius loh mengupload berbagai macam PT ini gitu ya. Dimana digandengkan dengan Pjaya Energi Situbondo, kan bagus menurut saya lah. Tapi ada 3 yang dibahas oleh anak buah saya. Yang pertama adalah Hajar Gunung Sampan. Terus yang kedua Anti Sorban Munafik. Yang ketiga adalah PT Anti Kiai Munafik. Lah, di sini saya mulai fokus tuh, saya berhenti untuk mengerjakan tugas saya untuk membuat namanya gugatan dan menyiapkan tentang laporan saya, bukti-buktinya. Akhirnya saya ngobrol dan saya katakan pada teman-teman bahwa itu hal biasa lah, nggak ada masalah. Itu saya, dan itu langsung saya jadikan status gitu loh. Saya jadikan status, ini perlu dibaca juga karena ini rupanya sudah diupload juga oleh Barisan Bang Ipul. Di sini saya katakan di status itu ya, biar masyarakat itu tahu bahwa saya lakukan semuanya ini ada kronologisnya, jadi agar supaya tidak tercampur baur ya. Saya katakan 21 jam yang lalu, luar biasa mulianya dia sehingga membuat perusahaan dengan membawa sebutan kiai dan simbol kiai yaitu sorban. Tapi menurut saya masih dalam batas wajar. Ini jelas tulisan saya, tidak saya edit ketika 21 yang lalu, bahwa apa yang dibuat ini saya katakan masih dalam tahap wajar ya. Karena ini saya screen bersama dengan teman-teman. Namun saudaraku, sebentar saya lihat, saya akan ngomong apa adanya kepada teman-teman. Namun saudaraku, pada jam ya, pada pukul 2:30 tadi sekitar pukul 2:30 saya mendapatkan beberapa screenan dari WA ya. Saya mendapatkan screenan dari WA, di mana WA tersebut itu mengatakan begini. Postingan ini baru tahu saya tadi jam 2:30. Di sini ada tulisannya, ada jamnya. Di sini tertulis 11 Desember 2014 gitu loh ya. Pada waktu itu perlu saya sampaikan, saya masih belum aktivis ya. Saya masih belum menjadi seorang aktivis. Jadi ada pertanyaan dari
kawan ini ya, kemana kamu, di mana ada Muhammad Ramli ini, yang menanyakan kenapa kok aku tidak bergerak. Gini Muhammad Ramli, dan saya sudah jawab, pada tahun tersebut saya masih bukan aktivis gitu ya, bukan anak buahnya Lilur juga. Ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara, di mana dalam postingan tersebut ini yang bikin saya, mohon maaf ya, ini yang bikin saya itu jengkel gitu loh. Dimana di sini disebutkan Tikopeksi, 3 koruptor penjahat Kabupaten Situbondo. Jujur, ini bolak-balik diomongkan di acara ketika kita tim GP Sakera ketemu dengan saudara Lilur. Ini sering, tapi di bawah dan kita diam, gitu loh. Tapi intinya saya tidak tahu bahwa ini sempat terupload di Facebook ya. 3 koruptor penjahat Kabupaten Situbondo, otak utama kasus korupsi di Situbondo. Setelah saya lakukan analisa mendalam ya, tolong dipelajari, analisa mendalam, ada 3 orang. Ini secara tegas mengatakan bahwa ada 3 orang. Saya sebut mereka sebagai Tikopeksi, 3 koruptor penjahat Situbondo. Luar biasa. Ini tuduhan yang luar biasa menurut saya. Siapa mereka? 1, almarhum ya, saya tidak perlu menyebutkan Bupati Situbondo. Yang kedua, Kiai Zaki Abdullah. Yang ketiga, Lora Malung. Nah, karena saya tidak membaca, ini saya hanya membaca di potongan sampai barisan. Apa kesalahannya Tikopeksi? Hanya terputus lah. Ada 5 kasus Bupati Situbondo yang kami dapatkan. 3 sudah kasus sudah sempurna datanya dan dalam tahap penyelidikan naik ke penyidikan. Saya membacanya batas ini karena ini hanya hasil screenan. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, terus terang saja, saya dengan Kiai Zaki Abdullah ya, saya tidak seberapa, Kiai Zaki tidak mengenal saya, tapi saya beberapa kali mengikuti pengajian beliau, termasuk salah satunya adalah ketika penutupan PKPNU 26 ya, ketika di daerah Kecamatan Banyu juga, daerah selatan sana. Saya mendengarkan tausiah beliau, Kiai Zaki Abdullah. Saya terus terang saja, saya belum pernah bertatap muka. Tapi bagi saya, Allahu Akbar, Allah. Bagi saya, beliau adalah seorang kiai. Bagi saya, beliau sudah memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat Situbondo. Bagi saya, beliau itu adalah seseorang yang meluangkan waktunya untuk membuat cerdas masyarakat Situbondo. Saya tahu persis itu. Ketika banyak orang-orang yang saya kenal di daerah Olean, di daerah Kandang yang begitu mengagungkan beliau, begitu selalu hadir dalam pengajian beliau. Allahu Akbar, luar biasa. Di sini saya mulai emosi saudaraku ya. 3, Lora Malung. Saya jujur saja, saya juga belum pernah bertemu dengan namanya Lora Malung secara tatap muka, secara berbicara. Tapi saya paham betul bahwa Lora Malung ini adalah juga bagian dari informasi yang saya terima. Beliau juga turunan dari Kiai. Ini yang menyebabkan saya betul-betul emosi. Ini yang menyebabkan saya ini betul-betul, akhirnya apa saudaraku? Akhirnya kenapa si Brando ini membuat PT yang bernama ini, di sini saya salurkan terus-menerus, di sini saya hubung-hubungkan, termasuk saudaraku ya. Termasuk di sini juga saya mendapatkan, kalau ini saya tahu, saya harus jujur kepada masyarakat Situbondo. Ini harus saya tahu, di mana di sini malah di akunnya langsung yang menulis adalah akun Kholilur RAB Sahlawi ya. Ini saya tahu terus terang saja karena ini juga dasar saya melakukan BIB. Silakan teman-teman yang ingin melihat di channel YouTube GP Sakera Situbondo, di situ ada BIB di mana saya membahas tentang laporan ketua MUI ya pada waktu itu almarhum Kiai Muhyi. Saya tahu betul ini, kalau ini saya tahu, kalau yang di atas jujur saya tidak tahu. Bid'ah ya, hasanah tradisi baru. Nah, saya tidak tahu ini bahasa Arab artinya apa, tapi dikasih kurungan, kurung buka, tradisi bisa
baru loh, para kiai Situbondo. Luar biasa, kiai lagi nih. Ngatu ajem pas abejeng. Dadi rutinan saben minggu. Saya tidak akan membahas ini. Yang pasti banyak masyarakat Situbondo yang paham ini tertuju ke siapa. Ya, banyak yang paham tertuju kepada siapa. Meskipun dia menggunakan kamuflase, karena itu semua saya terima, saudaraku, juga yang saya dengarkan dari mulutnya dia itu ketika dia itu kedabrus di depan kita tim GP Sakera. Tujuan nasetong, saya ulangi lagi, bid'ah hasanah, tradisi baru, tradisi kurung buka, tradisi bisa baru loh, dengan emotikon tertawa kurung tutup, para kiai Situbondo .2 ngatu ajem pas abejeng dadi rutinan saben minggu. Tujuan nasetong madamai setan ben malaikat manosana se ngator abareng seten apa ini, mungkin setan ya, bareng setan ngatu ajem, bareng malaikat abejeng. Luar biasa ulama Situbondo, bau tamancok. Ini emotikon 3. Ini hanya sebagian dari saya merangkai kata kenapa ada yang semula saya anggap itu hal yang biasa, wajar, seperti status saya 21 jam yang lalu. Ternyata di sini adalah rangkaian sehingga dia membuat seperti itu. Allahu Akbar, luar biasa. Saya tidak tahu semulia apa dia. Saya juga pernah membaca dia sempat mengirim surat terbuka kepada Kiai Azaim dan kepada Kiai Raholil. Bahkan dengan juga mengatakan bahwa secara struktur dia lebih mulia. Luar biasa. Saya juga tidak tahu siapa dia, asal muasal dia. Tapi yang saya tahu, kalau memang memiliki terah yang baik, insya Allah dia akan menjaga terah-terahnya itu. Saya juga kecewa ketika dia itu dekat dengan namanya NU, tapi juga tidak menghargai namanya ulama dan kiai. Ini sungguh luar biasa. Oke, saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat hormati, saya hormati karena banyaknya WA juga kepada saya. Juga ada pertanyaan-pertanyaan yang juga masuk kepada saya. Saya pernah berjanji di live saya bahwa selama 4 tahun saya diam hanya untuk sekedar menghormati, tapi saya tidak pernah mengikuti perintah-perintahnya untuk ikut bersama nyerang para kiai. Itu sikap kami. Ada di dalam komentarnya mantan anak buah saya M. Bahri, itu memang betul-betul terjadi. Dan saya berjanji jika tetap melakukan hinaan-hinaan kepada kiai dan para ulama, maka saya tidak akan pernah diam lagi. Ini sebagai penebusan dosa saya ketika saya diam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Karena bagaimanapun secara struktur saya harus menghormati namanya hierarki struktural. Dan kenapa orang ini selalu berbuat seperti ini? Karena kita ini banyak diam. Kita membiarkan dia dengan kesombongannya. Itulah yang kami lakukan. Perlawanan-perlawanan kami kepada dia. Baik secara keorganisasian maupun yang lain. Dan juga secara pidana. Karena saya hanya menginginkan, ayo berubah, ayo berubah. Jangan lagi sombongan berada di otak. Oleh karenanya, saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, saya mohon ini kita harus melakukan secara prosedural. Maka jika saudara-saudara masyarakat Situbondo, para pecinta kiai Situbondo, para pecinta ulama Situbondo yang betul-betul cinta, yang betul-betul ingin menjaga marwahnya, saya hanya berbicara seperti itu. Ini bukan masalah saya berkonflik dengan Nilur. Ini bukan masalah saya sedang bersengketa dengan Nilur. Tapi ini masalah kehormatan saya.
Saya kurang tahu apa arti dan makna dari kehormatan kepada saudara-saudara, karena banyak juga di dalam komentar juga ini yang mengatakan itu malah digabung-gabungkan, dihubung-hubungkan dengan KAE. Beda sobat, kiai dengan KAE itu berbeda. Bahkan dihubung-hubungkan dengan bahasa yang mengadakan pembenaran. Tertawa saya membacanya. Masa urusan kiai dengan kiai munafik, PT anti kiai munafik dihubung-hubungkan dengan GP Sakera? Apa hubungannya? Kita ini bukan kiai men, gitu loh. Termasuk mantan pembina saya juga bukan kiai. Apa hubungannya digabung-gabungkan, dihubung-hubungkan dengan itu? Bukan. Saya ini hanya satu. Saya ingin menebus kekecewaan saya karena saya belum pernah merasakan indahnya di pesantren menjadi santri. Tapi setidaknya saya akan menjadi pejuang para kiai yang sudah mencerdaskan kita, yang sudah menjaga kita agar kita tidak keluar dari koridor-koridor Islam. Oleh karenanya, saya mohon sekali lagi kepada masyarakat Situbondo yang mencintai kiai, izinkan saya, izinkan tim-tim saya untuk bergerak terlebih dahulu. Secara prosedural, secara kelembagaan akan kami laporkan ini. Akan kami laporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang memang mempunyai tugas dan tupoksi menjaga Kamtipmas. Jangan hanya karena satu orang, beribu-ribu orang tersakiti dan disakiti. Jangan hanya karena satu orang. Para kiai yang sangat kita hormati harus menekan dadanya karena sudah dicemooh dan dibuli. Saya akan meminta itu kepada penegak hukum. Karena kejadian ini berlanjut dan berlanjut itu karena didiamkannya orang yang selalu memprovokasi. Jadi saya minta kepada masyarakat Situbondo, saya tahu masyarakat Situbondo banyak yang sayang kepada kiai, saya tahu masyarakat Situbondo banyak yang mencintai kiai, bukan hanya di medsos, tapi di darah dagingnya juga mencintai kiai. Saya yakin itu. Tapi saya meminta dengan sangat, izinkan kami dulu untuk melangkah secara prosedur hukum. Izinkan kami dulu. Saya bukan tipe orang yang lari dari sebuah kegiatan, tapi saya akan menjadi starter untuk melakukan kegiatan ini demi Situbondo yang harmonis, demi keamanan Situbondo, dan juga demi marwah kiai yang kita hormati dan kita banggakan. Demikian dari saya. Sekali lagi saya mohon kepada masyarakat Situbondo, para pecinta kiai, para pecinta ulama, izinkan kami bergerak dulu. Nanti akan saya berikan semua apa hasilnya. Izinkan kami berangkat, izinkan kami untuk bergerak dulu, bukan karena hanya kami yang mencintai kiai. Saya paham, saya tahu kalian masyarakat Situbondo sangat mencintai kiai, tapi kami akan bertanggung jawab terlebih dahulu dengan menjadi starter. Kami akan bertanggung jawab terlebih dahulu. Saya akan menjadi awal agar supaya penghinaan kepada para kiai dan ulama tidak terjadi lagi di Situbondo. Terima kasih masyarakat Situbondo. Saya akan mengadakan rapat untuk menentukan langkah-langkah hukum kami, karena itu hak kami untuk menjaga para kiai kami, itu hak kami untuk menjaga para ulama kami, itu hak kami untuk menjaga para santri yang juga memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada kiai, juga para simpatisan. Allahu Akbar. Jadi itu aja, daripada saya emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap berada jalur yang aman, jalur yang sesuai dengan prosedur. Tinggal kita meminta orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang dilindungi secara hukum, bertindak sesuai dengan proporsinya, agar masyarakat Situbondo, agar para kiai Situbondo, agar para ulama Situbondo tidak dikalahkan oleh satu orang yang merasa hebat di Situbondo. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat. Salam pemangkar.